bisa memperjuangkan hak-hak aku, hak-hak orang yang menurut aku layak untuk dibela. Pertama-tama kita harus kenal diri kita sih, karena kan banyak ya, cukup banyak anak-anak, orang-orang yang dia ngerjain apa aja bisa, cuma dia nggak ngerti dia dia ini sebenarnya concern-nya ke mana, atau dia ini sebenarnya talent-nya di mana. Dulu tuh aku bikin urutan prioritas di soal-soal SBMPTN. Karena aku orangnya cukup peka literasi, cukup peka kata-kata ya, akhirnya aku naruh soal-soal bacaan tuh di paling atas, di yang prioritas aku. Jadi pokoknya misalkan ada 15 soal bacaan, di tryout pertama aku harus bener 10, tryout kedua aku harus bener 12, 13, pokoknya sampai aku bener semua di soal bacaan itu. Oke, kembali lagi dengan saya di channel TV Magung. Kali ini saya menyempatkan diri untuk membahas salah satu topik di bidang edukasi gitu ya, di bidang pendidikan. Di sini saya sudah mengundang salah satu alumni Smart Penabur Gading Serpong, anak Smart KS, anak debat juga sebetulnya gitu ya, yang sudah meluangkan waktunya juga untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya, bagaimana tips, bagaimana motivasi, bagaimana dia bisa masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, dan ini universitas yang sungguh luar biasa di Indonesia. Kalau nggak salah kemarin nomor 1 ya? Nomor 1 di Indonesia nih. Iya, Ya, iya. nomor 1 di Indonesia. Dan dia memilih atau lolos masuk di Universitas UGM di bidang atau dalam hal ini di Fakultas Hukum begitu ya. Mari kita simak baik-baik bagaimana tips atau bagaimana atau apa saja yang dilakukan oleh Nivia. Ya, mari kita ngobrol. Oke, Nivia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Ya, kamu luangkan waktu ya kan. Dan saya yakin Nivia punya banyak kesibukan mahasiswa ya. Apalagi kemarin saya lihat udah posting juara ini ya. Juara lomba debat ya kemarin kalau nggak salah ya. Ya, iya, terima betul. kasih. Ya, dan saya mengucapkan juga selamat atas prestasinya. Ternyata prestasinya nggak hanya di SMA gitu. Amin, amin. Tapi juga masuk UGM, ternyata di sana juga prestasi yang sungguh luar biasa. Ya, saya pengen ngobrol tentang bagaimana Nivia bisa masuk UGM gitu ya. Pertama mungkin bisa perkenalkan diri mungkin ke penonton gitu nih. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nivia, aku dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, angkatan 2020, dan sekarang sedang menjalani kuliah di semester 4. Semester 4. Aslinya mana nih? Kampungnya maksudnya? Aku pribadi aslinya dari Bangka Belitung, cuma dulu sempat merantau ke Gading Serpong, kemudian meneruskan SMA di Semak Manabur Gading Serpong. Oke, dan sekarang sudah menjadi mahasiswa hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, luar biasa. Iya, puji Ya. Tuhan ya. Oke, boleh bagi pengalaman nih. Pertama mungkin saya mau nanya gini, apa sebenarnya yang bisa memotivasi ya, yang bisa memotivasi Nivia pilihnya UGM? Sebelum kita masuk ke ambil jurusan ya, mungkin ambil UGM dulu kenapa? Iya, oke. Mungkin karena aku dari Bangka Belitung ya, sering karena Bangka kan dekatnya ke Jakarta ya. Dulu juga orang tua tuh sebenarnya cukup mendukungnya ke UI sebenarnya, di Fakultas Hukum UI. Cuma aku pribadi suka banget sama UGM mungkin karena 3 hal sih. Pertama, karena aku ngelihat UGM ini aspek sejarahnya itu kental banget. Karena UI kan dulu asal usulnya itu bukan dibentuk beberapa fakultas pertama itu kayak kedokteran itu bukan dari bangsa Indonesia asli, masih peninggalan Belanda, tapi UGM ini punya nilai sejarah, apalagi ketika Soekarno meletakkan batu pertama pendirian UGM, dan itu ngebuat aku pribadi kayak
UGM sangat cocok mungkin buat aku yang suka sekali terkait hal-hal berbau kesejarahan itu. Terus yang kedua karena posisi UGM yang ada di Yogyakarta. Hmm. Karena Yogyakarta ini kan terkenal dengan kota yang ramah pelajar gitu, dan aku pribadi lebih suka daerah-daerah yang kita bisa kuliah tapi kita juga bisa jalan-jalan, kita bisa santai, nikmatin kota Jogja, ramah tamahnya orang Jogja gitu ya, Sir. Yang ketiga, aku pribadi jatuh cinta sama UGM sih, karena dulu mungkin sempat viral ya pada masa pemilu 2019 yang kasus pemilu itu, dan salah satu ahlinya itu Profesor Edi. Nah, aku sempat nonton itu dan jujur ketika melihat beliau, aku sempat bertekad kayak, oke, aku harus masuk UGM, aku harus menjadi salah satu murid yang beliau ampu di mata kuliah hukum pidana. Mungkin itu sih, Sir, kenapa aku jatuh cinta banget lah sama UGM, dan aku sampai nggak pernah milih kampus-kampus lain selain UGM. Dulu ketika ditanya tuh aku selalu jawabnya, aku mau fakultas hukum dan fakultas hukumnya harus fakultas hukum UGM, bukan UI atau bukan fakultas hukum lainnya. Gitu. Oke. Luar biasa. Ada 3 alasan utama tadi yang Iya. disampaikan oleh Nivia ya. Keren sih. Artinya tidak langsung ya udahlah terserah. Intinya saya mau kampus ini tanpa alasan gitu ya. Enggak. Iya. Atau mungkin disuruh sama orang tua, harus kamu di sini enggak kan ya. Tapi ini Iya, enggak betul-betul dong. ya memilih yang Nivia pilih sendiri gitu ya. Oke, luar biasa. Lalu, kenapa milihnya hukum? Oke, kenapa milih hukum? Ini menarik sih, Sir, karena aku dulu kan IPA ya, aku di Panabur juga 3 tahun Itu belajarnya yang IPA, perlu iya. dijelaskan sama Nivia ya. Tapi anehnya kan Sir Tevi dulu sempat ngajar aku di PKN juga. Nilai aku tuh walaupun aku anak IPA, justru nilai IPA aku tuh nggak outstanding. Nilai yang bagus itu justru sejarah, lintas minat ekonomi, PKN, BI gitu-gitu. Kalau aku pribadi kenapa ambil hukum? Mungkin karena aku dulu sempat ikut mulai dari Pak Tevi juga sih dulu sih. Dulu aku sempat diinisiasi sepintas saja pernah disinggung gitu. Kamu kok nggak coba ikut debat sih gitu. Terus akhirnya coba ikut lomba-lomba debat kan. Dan dulu memang beberapa sekolah dan beberapa kampus itu mengakomodasi lewat debatnya itu debat hukum. Jadi dari situ mulai mengenal apa itu hukum dan sebagainya. Terus ditambah lagi dengan menurut aku kenapa fakultas hukum, karena jujur hukum itu menarik sih, karena hukum itu bagian dari budaya kita lah, nggak bisa lepas dari budaya kita. Dan menurut aku hukum, kalau orang yang benar-benar mempelajari hukum dan benar-benar menekuni hukum, dia nggak cuma bermain di logika, tapi dia juga harus bisa ngerasain apa yang ada di lapangan ya. Kalau orang hukum itu bilangnya, hukum tuh nggak semata-mata dia harus konsisten, tapi dia harus adil gitu. Dia nggak cuma harus pasti, tapi dia juga harus adil, dia juga harus punya manfaat. Itu sih yang ngebuat aku kayak, ketika aku belajar hukum, aku berharap aku bisa memperjuangkan hak-hak aku, hak-hak orang yang menurut aku layak untuk dibela, dan hak-hak keluargaku terutama. Apalagi kalau kita bersinggungan dengan orang-orang disabilitas dan sebagainya, kita kan harus tahu gimana sih cara membela hak dan hak kita, dan gimana sih seharusnya kita itu berperilaku ketika kita punya kewajiban. Asik, alasannya keren, luar biasa. Kenapa bisa ambil hukum ya? Kok Nivia bisa mikirnya sampai ke sana gitu loh? Kenapa? Maksudnya sampai ke arah keadilan, disabilitas, segala macam. Ada motivasi atau mungkin ada hal yang bisa mendorong Nivia untuk arah ke sana? Iya sih, Sir. Dulu mungkin karena apa ya, aku sering, papa aku pribadi kan seorang difabel ya. Beliau tunanetra, beliau difabel, beliau nggak bisa melihat ya. Dan menurut aku orang-orang kayak begini itu sering banget, nggak cuma orang-orang kayak begini sih. Kalau kita itu dalam posisi kehidupan kita bukan orang kuat, kita nggak punya harta yang banyak, atau kita itu punya harta banyak, tapi kita nggak punya posisi penting dalam suatu lingkungan gitu. Kita sering banget gampang banget untuk dicederai apa ya, hak-haknya. Kayak misalkan sesimpel ini deh, kita mau bikin KTP nih, kita kita nggak kenal orang dalam, itu pasti di beberapa tempat, di beberapa kejadian pasti pembuatannya lama banget. Nah, harusnya tuh dalam sisi-sisi kayak gini kita harus tahu gitu loh, apa sih hak kita,
apakah membuat KTP yang cepat itu adalah hak kita, dan ketika itu hak kita, gimana cara kita memperjuangkannya biar dua hal sih, biar terjadi dua hal. Satu, kita nggak digituin lagi sama orang, kita tahu hak kita bisa memperjuangkannya. Terus yang kedua, orang-orang selain kita itu juga tidak dibodohi atau tidak mengalami hal-hal buruk kayak yang kita alami, dan gimana cara kita itu memperjuangkan itu sih. Dan nggak lupa juga, kadangkala kita sering nuntut hak kita, tapi kita lupa gitu sebenarnya cara menuntut kita itu salah. Nah itu juga dalam hukum itu kadang dipelajari kan, karena kita kenal di hukum itu selain hukum material tuh hukum formil. Cara-cara kita memperjuangkan hak kita, cara-cara kita tahu ketika misalkan ada polisi yang mau meriksa kita harus meminta apa dari mereka, misalkan surat penahanan, surat penangkapan, atau pemeriksaan segala macam. Mungkin itu sih, Sir. Wah, keren. Sumpah. Oke. Nivia kan udah kuliah, udah 4 semester tadi. Iya. Ya, udah 4 semester gitu ya. Sekarang udah jalan 4 semester. Nah, dan sudah masuk di sana. Ya, saya pengen tahu nih, Niv. Saya pengen tahu bagaimana proses ya seorang Nivia yang jurusan IPA gitu ya. Jurusan IPA bisa terima di universitas terbaik di Indonesia, nomor 1 begitu ya, dan itu bisa lolos gitu. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Menurut Nivia itu ada poin pentingnya apa saja yang perlu diperhatikan? Kok bisa masuk di situ gitu? Iya, ini penting sih ya mungkin ya buat teman-teman, biar ada tips juga ke depannya gimana. Sebenarnya ini menarik karena terutama mungkin cukup banyak anak-anak yang mau mengambil lintas jurusan dan takut ya dari IPA ke jurusan-jurusan soshum kayak hukum dan sebagainya. Kalau aku pribadi, wah ini kalau diceritain panjang sih dan agak menyedihkan sebenarnya. Karena aku anak IPA dan aku anak kos dulu, menurut aku sih pertama-tama yang kita lihat, kita harus ngelihat kita punya resource apa sih. Misalkan kita punya keluarga yang berada, kita punya resource yang cukup untuk misalkan mengambil les tambahan dan sebagainya. Menurut aku itu harus diperjuangkan sih. Dan ketika kita udah mengambil jalur itu, kita misalkan, kalau aku sempat BTA 8, dan itu pun sebenarnya aku masuknya di tengah-tengah ketika BTA 8 itu udah jalan berapa bulan gitu. Tapi ketika itu aku bilang ke papa, selama papa masih ada sumber daya gitu kan, masih ada resource, masih ada kemampuan keuangan yang baik, aku minta dimasukin ke situ. Soal gimana nanti aku ke situ, aku cari cara sendiri deh. Pokoknya dulu tuh aku sempat numpang juga. Mungkin dulu tahu teman-teman aku kayak Catherine Choa-nya gitu. Nah, aku sempat numpang sama mereka, bilang kayak seenggaknya tuh aku punya usaha deh, gimana caranya itu buat aku nge-reach ke BTA 8 itu gimana caranya. Akhirnya aku naik KRL lah ke sana, bangun jam 5 pagi, bangun jam 4 pagi, terus jalan ke depan kompleks kan. Ngambil buat dapat karena aku ngerasa aku anak IPA dan aku akuin kemampuan aku itu kemampuan IPS aku atau kemampuan sosial humaniora aku nggak setara dengan anak-anak IPS, dan buat menyaingi mereka aku harus punya satu langkah dibandingkan anak-anak IPA lain yang juga mau lintas jurusan, supaya nanti harapanku sih aku keterima. Nah, tantangan menariknya adalah karena generasi COVID udah belajar semua mata pelajaran IPS, tiba-tiba waktu itu diganti materinya SBMPTN kita. Diganti jadi cuma materi tes potensi skolastik. Ya udahlah, dijalanin aja kan ya. Dan waktu itu sempat terhalang juga dan diundur juga SBMPTN waktu itu. Akhirnya gimana ya? Kalau dari filosofinya sendiri, dari sisi filosofi sendiri, sebenarnya ketika kita punya tujuan cukup kuat yang memang benar-benar dari diri kita sendiri, itu kita nggak bakal itu sih. Aku yakin banget kita nggak bakal cepet nyerah juga sih. Kalaupun ini loh kayak kalau kita berpikir untuk nyerah untuk meraih sesuatu, itu coba pikirin ulang bahwa ketika kamu nggak mencoba ini, kamu nggak bakal tahu sebenarnya kamu punya nggak sih kapasitas di situ. Tapi ketika kamu mencoba itu terus kamu gagal, kamu tahu kalau kapasitas kamu itu sekarang cuma segini, dan karena kapasitas kamu cuma segini tapi mimpi kamu lebih gede dari itu, kamu punya sumber daya untuk mengembangkan itu lagi, kamu punya keinginan untuk itu lagi. Tapi kalau kalau dulu aku nggak pernah nyoba masuk UGM, aku nggak bakal tahu aku bisa atau enggak sih sebenarnya masuk UGM. Kayak UGM tuh sebenarnya sesusah apa sih, aku nggak pernah tahu kan. Ya udah akhirnya, dan menurut aku sekarang sumber-sumber belajar untuk SBMPTN itu cukup mudah sih, Sir. Kayak
Sekarang banyak juga akun-akun Twitter, akun-akun YouTube, anak-anak yang sharing gimana caranya untuk mengerjakan soal-soal SBMPTN. Dan dulu beberapa pengalaman dari teman-temanku juga, mungkin karena merasa ini ya, udah ngambil les, udah menguasai lah materinya tuh jadinya jalaninnya cukup leha-leha, apalagi karena dulu COVID kan dianggapnya itu ya udahlah tes potensi skolastik doang pasti bisa. Itu sih pola pikir yang paling bahaya di tengah perjuangan kita, kayak ketika kita ngerasa kita udah bisa dan kita ngerasa orang-orang itu juga ketika kita ngerasa jangan-jangan orang-orang juga berhenti nih belajar atau apa, itu bisa bikin kita berhenti juga sih. Itu hal yang paling sulit buat ditangani sih. Makanya kembali lagi sebenarnya ke diri kita, apa motivasi kita, dan kita harus punya tujuan yang kuat ke depannya sih. Ketika kita udah punya tujuan yang kuat, kalau misalnya berhenti itu boleh sih. Istirahat itu boleh, tapi jangan pernah berhenti. Kalau kita misalnya capek, aku dulu kalau misalnya udah capek banget belajar, tapi terus try out, terus nilainya rendah gitu kan. Ya boleh istirahat, tapi istirahat 2 hari, 3 hari, istirahat, gabut, nonton drama lah, segala macam. Di hari keempat, harus ada limitnya gitu. Di hari keempat atau di minggu kedua, setelah kita capek, itu kita harus mulai lagi. Karena ya SBMPTN dan tes-tes perguruan tinggi negeri itu yang mau 60 ribuan orang yang keterima kemudian 6.000, kamu selain butuh sekitar 50 ribu itu atau 10 ribu aja berjuang keras, tapi tetap kenapa yang diterima cuma 6.000? Ini artinya perjuangan keras itu nggak cukup, doa itu juga harus lebih keras, dan restu orang tua juga harus lebih keras sih, Sir. Oke. Doa, kerja keras, dan juga orang tua juga harus ikut di dalamnya. Iya, Artinya pasti. dia luar biasa. Emang dulu cita-citanya apa nih? Kok bisa se-fight itu gitu loh? Jujur untuk cita-cita dulu pertama kali aku sebenarnya pengen jadi hakim sih dulu banget ya. Sekarang makin kesini kayaknya aku pengen jadi lawyer sih, karena lawyer itu belajar banyak hal juga. Enggak berarti hakim nggak belajar banyak hal ya, cuma hakim ini kan dia harus mengikuti sistem pemerintah 5 tahun sekali pindah, 5 tahun sekali pindah, dan aku ngerasa aku kayaknya lebih nyaman untuk mengembangkan karir aku sendiri sebagai lawyer sih. Oke, ya saya berdoa supaya Nivia bisa Amin deh. jadi lawyer hebat ya. Mungkin nanti seperti ya lawyer-lawyer hebat di Indonesia banyak sih seperti itu ya. Ya saya tidak ragukan Nivia sih, tinggal Nivia fight aja sih. Gitu. Amin, doain, minta doanya aja sih. Oh itu pasti, itu saya mas selalu mendoakan untuk anak-anak mantan anak murid ya, seperti itu ya. Oke, Nivia, dalam prosesnya Nivia ini, sebenarnya sih sudah dijelaskan sedikit sih sama Nivia tadi. Menurut Nivia ini tips yang paling perlu diperhatikan dalam proses untuk bisa masuk ke UGM itu bagaimana? Tipsnya ini, ya yang sudah Nivia lakukan pas mau masuk UGM gitu ya. Mungkin ini jadikan sebagai krusial bisa masuk ke sana gitu ya. Oke, untuk tips sendiri, sebenarnya secara praktik pertama-tama kita harus kenal diri kita sih, Sir. Karena kan cukup banyak anak-anak, orang-orang yang dia ngerjain apa aja bisa, cuma dia nggak ngerti dia ini sebenarnya concern-nya kemana, atau dia ini sebenarnya talentnya di mana, talenta dia di mana, itu banyak orang yang kadang belum mengenal lah dirinya sendiri. Kenapa ini penting? Karena ini itu jurusan kamu itu akan menentukan fokus kamu di ngerjain soal SBM, terutama tes potensi skolastik. Kayak aku pengen jurusan hukum, dan aku itu sebenarnya anaknya cukup lemah di hitung-menghitung. Kayak tes angka itu dulu aku pernah tes IQ juga, aku cukup lemah tuh di bagian angka sih sebenarnya. Untuk matematika dasar aku masih bisa ngerjain, tapi untuk matematika apalagi levelnya penabur itu agak sulit buat aku nerima sebenarnya. Akhirnya aku coba petain deh, karena ini soal SBMPTN cukup banyak dan waktunya juga terbatas untuk ngerjain. Aku coba petain nanti kira-kira aku harus nembak atau enggak di soal matematika. Jadi dulu tuh aku bikin urutan prioritas di soal-soal SBMPTN. Karena aku orangnya cukup
peka literasi, cukup peka kata-kata ya. Akhirnya aku naruh soal-soal bacaan tuh di paling atas, di yang prioritas aku. Jadi Oke. pokoknya misalkan ada 15 soal bacaan, di tryout pertama aku harus bener 10, tryout kedua aku harus bener 12, 13, pokoknya sampai aku bener semua di soal bacaan itu. Karena Oke. emang aku cuma bisanya berjuang di situ. Oke. Soal bacaan, kemudian soal bacaan Inggris dulu sama logika-logika. Itu yang aku utamain. Jadi yang pertama itu bacaan bahasa Indonesia, kedua bacaan Inggris, ketiga logika, dan yang terakhir baru aku taruh hitung menghitung karena aku agak lemah. Nah, di hitung menghitung itu aku juga targetin. Kira-kira ada 15 soal, aku cuma bisa misalkan ngerjain 7 atau 8. Sisanya aku boleh nembak, tapi syaratnya adalah aku harus yakin aku bisa ngerjain 15 soal bacaan dan 15 soal bacaan Inggris itu secara sempurna. Akhirnya aku mati-matian, aku misalkan 30 hari ya, misalkan persiapan SBM, walaupun itu persiapannya dulu aku 7 bulan sebenarnya. Misalkan 7 bulan deh, 7 bulan itu aku persiapan SBM, 5 bulan itu aku ngabisin waktu aku di bacaan bahasa Indonesia, bacaan bahasa Inggris, sama logika-logika itu, logika berpikir itu. Aku dulu sempat juga ikut les-les online yang kayak Zenius. Aku Zenius sih dulu, aku nggak pakai orang guru. Itu ngebantu banget sih menurut aku, tapi itu cuma ngebantu ketika kamu udah ngerti materi dasarnya. Jadi materi dasarnya harus tetap dipelajarin dari buku-buku kayak The King gitu. Nah, abis aku bikin prioritas kayak gitu, ya puji Tuhannya ketika hari H SBMPTN, aku kebetulan tes SBMPTN-nya di universitas lokal waktu itu karena posisi aku di Pangkal Pinang karena waktu itu lockdown COVID. Akhirnya aku tes di sini dan iya benar di situ sesuai apa ya? Agak meleset sedikit dari pertimbangan aku, tapi cukup mirip sih sama sketsa yang aku bikin, bahwa aku bisa ngerjain soal bacaannya sekitar 13, soal bacaan Inggrisnya aku bisa ngerjain sekitar 12, terus soal matematika yang paling banyak aku tembak. Dan benar, hasil sertifikat SBMPTN aku itu yang paling tinggi itu bacaan dan menulis Inggris, dan yang paling bawah itu memang matematika. Dan aku nggak kalau nggak salah aku dulu pernah baca cara orang ini memetakan hasil SBMPTN itu berdasarkan jurusan kamu biasanya. Jadi kalau kamu mau ambil IPA, pastiin jurusan Saintek, pastikan aja nilai kamu itu di bagian hitung menghitung itu harus tinggi dan logika itu harus tinggi. Kalau jurusannya Soshum nggak apa-apa, itu di matematika dinetralin aja atau nggak usah terlalu tinggi, tapi di bacaan dan menulis karena kan orang-orang hukum, jurusan hukum gitu banyak berkaitan dengan kayak apa ya? Kata-kata antara lain sama kata-kata sebagai berikut itu beda maknanya. Antara lain itu misalkan dia membuka kemungkinan lain di antara, misalkan dia menyebutkan 3 hal antara lain ABC, berarti dia juga masih membuka kemungkinan di luar ABC itu. Tapi ketika kata itu adalah sebagai berikut, berarti dia melimitasi ABC, ya sudah berhenti di C, nggak boleh ada kemungkinan lain. Itu jurusan-jurusan tertentu harus peka dengan penggunaan kata dan bacaan itu sih, Sir. Oh, oke. Poinnya adalah harus tahu di mana letak kita mampu yang boleh kita kuasai, di mana kita lemah, terus kita prioritaskan yang mana. Wah, intinya harus punya strategi ya, Nif ya. Seperti itu ya. Iya, itu sih. Punya strategi sendiri untuk bisa lolos tes gitu ya. Soalnya ada berapa sebetulnya untuk yang Nivia waktu itu? Waktu itu karena aku cuma tes potensi skolastik, kalau nggak salah berapa ya? 15, kayaknya harusnya sekitar 60-an deh, karena per soal itu 15, dan itu kalau nggak salah waktu aku tes itu ada 4 subbab, karena itu cuma tes potensi skolastik. Dari 60 itu dikerjain berapa lama dikasih waktunya? Dulu tuh berapa ya? Aku udah lupa banget sih itu dulu waktunya berapa, tapi seingat aku di satu soal itu aku cuma punya mungkin waktu sekitar 1-2 menit kalau nggak salah sih. 1 menit lebih gitu ya. Berarti ya 60-an menit sampai 80 gitu ya, atau 70 gitu Iya, ya. segitu sih. Sedikit sih. Atau mungkin di Iya, makanya agak lama aku pikir ya. Oke, berarti semacam tes PNS itu ya. Iya, hampir mirip-mirip sih, Sir. Mirip-mirip gitu ya. Ya, menarik apa yang disampaikan oleh Nivia, bagaimana kita tadi tahu waktu, terus materinya, tahu juga kemampuan diri kita sendiri. Di samping itu ada lagi nggak selain kemampuan kita diri sendiri yang perlu kita siapkan atau sebagai tips untuk bisa masuk ke UGM gitu? Tips ya, Sir.
ini sih, kenali keketatan jurusan. Itu biasanya dilihat dari ini ya, apa, biasanya setiap kampus atau dikti itu pendidikan Kementerian Pendidikan Tinggi itu sempat keluarin keketatan per universitas. Kayak tahun ini misalkan yang ambil jurusan hukum di UGM itu berapa banyak kuotanya dan berapa banyak orang yang mendaftar ke situ. Nah, itu harus diperhatiin sih menurut aku. Tapi itu jangan dijadikan acuan utama, fokus ke diri kita aja jujur, karena menurut aku hal-hal kayak begitu itu dinamis. Kayak Fakultas Hukum UGM itu sempat jadi berapa kali jadi jurusan yang paling ketat di UGM di tahun-tahun sebelumnya, tapi akhir-akhir ini malah Fakultas Hukum yang ketat itu di universitas-universitas yang kayak Pajajaran, Universitas Erlangga, Diponegoro. Jadi menurut aku itu dinamis sih, itu nggak menentukan, tapi itu cukup memberikan gambaran aja. Kita jangan jadiin itu patokan, dan jangan gara-gara jurusan itu susah dan itu jurusan favorit terus kamu mundur. Siapa tahu kamu adalah salah satu orang yang memang punya kapabilitas untuk masuk di kampus favorit itu. Baik. Nah, Selain itu ada lagi nggak yang perlu diperhatikan? sebenarnya yang tadi sih, yang terakhir, bukan terakhir ya? juga sih. Ya, yang menjadi dasarnya itu pasti doa sih. Karena yang kayak aku bilang, misalkan ada 60.000 orang mau masuk, kemudian kuota cuma 6.000, taruhlah di antara 60.000 itu 10.000 orang berjuang dengan spirit yang sama dengan yang kamu lakukan. Kenapa kamu bisa menjadi orang yang masuk ke 6.000 itu? Ya karena doa dan hoki sih. Setelah itu, hoki itu ya datang kepada orang-orang yang siap sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada saran nggak? Saran yang perlu diberikan kepada anak-anak kelas 12 sekarang atau anak-anak kelas 11 yang nantinya pengen mau masuk ke UGM di Fakultas Hukumnya? Khusus Fakultas Hukum ya, Sister. Ya. Menurut aku, adik-adik yang sekarang masih ada di kelas 11, kelas 12, itu coba ikuti perkembangan isu yang ada sekarang, coba analisis itu sebaik-baiknya. Terlepas dari jurusan kamu, IPA atau IPS, sebenarnya yang paling penting apalagi ketika tes potensi skolastik itu ya, apalagi buat anak hukum itu adalah seberapa kritis kamu bisa melihat suatu isu. Kayak jangan terbawa animo masyarakat gitu. Jangan ketika orang mengatakan itu salah, kita mengatakan itu juga ikutan salah, karena profesi-profesi hukum itu punya satu pasal itu bisa ditafsirkan berbeda. Satu peristiwa nyata itu bisa banyak sisinya. Kalau dilihat dari hukum bisa jadi pro atau kontra. Baiklah melihat suatu peristiwa. Kalau dikontekskan dengan pelajaran, mungkin pelajaran yang harus kamu kritisi banyak itu pelajaran-pelajaran kayak bahasa Indonesia, PPKN, karena terkait dengan penggunaan bahasa, terkait dengan pembentukan kamu dalam melihat suatu kejadian itu gimana. Walaupun banyak ya mungkin teman-teman yang ngerasa kayak PPKN itu nggak penting, tapi ternyata itu basic buat salah satu jurusan hukum. Kalau kalian kenal nanti di Fakultas Hukum itu hukum tata negara, dan itu jauh lebih seru dari pembahasan PKN yang sekarang. Jadi buat sampai ke situ, kamu harus menghargai hal-hal dasar kayak pelajaran-pelajaran kayak PKN. Tapi buat kamu yang jurusan IPA, jurusan kamu itu juga penting karena logika-logika matematika, logika-logika ilmu pengetahuan alam itu juga bisa dijadikan satu basis logika untuk menalar suatu hal. Seperti kan hukum itu luas ya, jangan mentang-mentang kita ambil hukum kemudian, karena gini, hukum itu bukan satu disiplin yang bisa berdiri sendiri. Kayak hukum kesehatan, dia akan membahas mengenai kesehatan, alat-alat kedokteran. Hukum lingkungan, dia juga akan belajar mengenai unsur-unsur secara dasar ya, unsur-unsur kimia, bagaimana dampaknya ke lingkungan. Dan hukum itu nggak bisa berdiri sendiri, kamu harus menghargai semua disiplin ilmu yang ada. Oke, ya menarik apa yang disampaikan oleh Nivia. Itu tadi saran yang disampaikan oleh Nivia untuk anak-anak kelas 11, anak-anak kelas 12 yang mau menjadi anak hukum seperti Nivia gitu ya, atau yang mau masuk UGM, bukan hanya anak penabur ya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia yang nonton video ini, ya ini salah satu ya saran dari yang sudah lolos atau yang sudah masuk ke UGM. Oke, Nivia, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Sebetulnya masih banyak hal yang perlu saya tanyakan karena terkait dengan durasi juga gitu ya. Mungkin nanti saya akan undang Nivia juga di lain kesempatan. Mungkin kita akan bahas topik-topik lain ya, dilihat dari sisi hukumnya begitu ya.
Oke, terima Nah, kasih banyak nih Sir buat kesempatannya, senang buat bisa sharing buat adik-adik baik itu di Penabur maupun di luar Penabur lewat channel edukatif ini. oke. Terima kasih Nivia. Terima Sukses kasih untuk banyak kuliahnya. Sir. Ya, sehat selalu. Amin. Belajar dengan giat. Ya, saya doakan supaya kuliahnya lancar, ya selesai tepat waktu, dan tadi apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Gitu ya. Amin. Ya, Terima kasih salam banyak untuk Sir, sehat selalu. ya sama-sama. Salam untuk keluarga di sana ya. Ya, Ya Sir, semangat sehat terus. selalu. Terima kasih Nivia, selamat Salam malam. buat guru-guru GS Sir, selamat malam. Ya, thank you.